Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan Tugas dari Bapak Dr. Sparta mengenai chapter 5 yang berjudul Statement of Financial Position and Statement of Cash Flows. Saya sendiri dengan Wahyu Tri Nurhayati. Saya Syafa Alifia Azani. Dan saya Zarsafa Putri Nabila. Tujuan pembelajaran dari Statement of Financial Position yang pertama itu dapat menjelaskan penggunaan, batasan, dan isi laporan posisi keuangan. Yang kedua, menyiapkan laporan posisi keuangan rahasia. Yang ketiga, menjelaskan tujuan isi dan penyusunan laporan arus kas. Dan yang keempat, dapat menjelaskan jenis informasi tambahan yang disediakan. Next. Di laporan posisi keuangan dan laporan arus kas itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kegunaan laporan posisi keuangan, batasan laporan posisi keuangan, klasifikasi laporan posisi keuangan. Lalu selanjutnya ada penyusunan laporan posisi keuangan yang terdiri dari formulir akun dan formulir laporan. Lalu ada laporan arus kas yang terdiri dari tujuan laporan arus kas, isi laporan arus kas, penyusunan laporan arus kas, dan kegunaan laporan arus kas. Informasi tambahan itu terdiri dari catatan atas laporan keuangan, teknik pengungkapan, dan pedoman lainnya. Laporan posisi keuangan juga disebut sebagai neraca, yaitu melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, memberikan informasi tentang sumber daya, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas dalam sumber daya bersih, membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Next. Kegunaan dari laporan posisi keuangan yang pertama itu menghitung tingkat pengembalian, mengevaluasi struktur modal, menilai risiko dan arus kas masa depan, dan nilai perusahaan yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas finansial. Next. Batasan dari laporan posisi keuangan, sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan dengan biaya historis, penggunaan penilaian dan perkiraan, dan banyak item bernilai finansial dihilangkan. Next. Diklasifikasi, unsur-unsur laporan posisi keuangan itu ada harta, kewajiban, dan modal. Harta itu sumber daya dikendalikan oleh entitas, hasil peristiwa masa lalu, dan manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Next. Lalu kewajiban, yaitu kewajiban sekarang dari entitas, timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian diharapkan menghasilkan arus keluar sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi. Dan modal, yaitu kepentingan sisa atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Next. Subklasifikasi dari laporan posisi keuangan itu ada harta dan kewajiban dan modal. Di harta itu terdiri dari aset tidak lancar dan aktiva lancar atau aset lancar. Di aset tidak lancar itu ada investasi, properti, tanaman dan peralatan, aset tidak berwujud, dan aset lainnya. Kalau di kewajiban dan modal, itu ada kewajiban hutang tidak lancar dan hutang lancar. Nah, di dalam kewajiban itu ada saham, premi, pendapatan yang disimpan, akumulasi pendapatan komprehensif lain, dan investasi non-pengendali atau hak minoritas. Next. Aset tidak lancar itu umumnya terdiri dari investasi jangka panjang, perumahan, tanaman, dan peralatan, aset tak berwujud, dan aset lainnya.
Nah, di investasi jangka panjang ini ada sekuritas atau obligasi, saham biasa atau catatan jangka panjang. Yang kedua ada aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi atau tanah dimiliki untuk spekulasi. Yang ketiga, dana khusus atau sinking fund, dana pensiun atau dana perluasan pabrik. Yang keempat, anak perusahaan non-konsolidasi atau perusahaan asosiasi. Nah, di sini ada contoh dari Statement of Financial Position dari perusahaan Scientific Products. Investasi jangka panjang atau long term investment itu posisinya dia ada di non-current asset. Next. Properti, tanaman, dan peralatan. Aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam operasi regular bisnis. Properti fisik seperti tanah, gedung, mesin, furniture, perkakas, dan pemborosan sumber daya mineral. Dengan pengecualian tanah, perusahaan mendepresiasi, misalnya bangunan, atau menghabiskan, misalnya cadangan minyak, aset-aset ini. Yang bisa dilihat, properti, plant, and equipment di posisi laporan keuangan. Next. Aset tidak berwujud, kekurangan substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan, paten, hak cipta, waralaba, niat baik, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Amortisasi aset tak berwujud berumur terbatas selama masa manfaatnya. Menilai penurunan nilai tak berwujud dengan umur tak terbatas secara berkala. Nah, bisa dilihat aset tidak berwujud dan intangible asset itu ada di Statement of Financial Position di bawah non-current asset. Next. Lalu aset lainnya, item bervariasi dalam praktiknya, bisa termasuk biaya prabayar jangka panjang, piutang tidak lancar, aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan uang tunai atau sekuritas yang dibatasi. Aset lancar, uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk diubah menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi mana saja yang lebih lama. Itemnya itu ada persediaan, biaya prabayar atau prepaid expense, piutang, investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, kas dan setara kas. Dasar penilaian yang itu ada biaya yang lebih rendah atau nilai realisasi bersih, biaya, perkiraan jumlah tertagih umumnya, nilai wajar, dan ada nilai wajar. Next. Persediaan membuka dasar penilaian, misalnya nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih. Asumsi harus biaya, misalnya FIFO atau biaya rata-rata. Nah, bisa dilihat, inventory di Statement of Financial Position itu ada di current asset. Next. Piutang. Kategori utama dari piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Perusahaan harus mengidentifikasi dengan jelas kerugian yang diantisipasi karena tidak tertagih, jumlah dan sifat piutang non-perdagangan, serta piutang dijadikan jaminan. Bisa dilihat account receivable di Statement of Financial Position itu ada di current asset. Next. Biaya prabayar atau prepaid expense, pembayaran tunai yang dicatat sebagai aset karena layanan atau manfaat akan diterima di masa depan. Nah, melakukan pembayaran tunai sebelum beban dicatat. Pembayaran di muka seringkali terjadi sehubungan dengan asuransi, persediaan, periklanan, sewa, dan pajak. Next. Nah, bisa dilihat biaya prabayar di Statement of Financial Position, dia di bawah current asset. Next. Nah, investasi jangka pendek itu bisa kita lihat dari sisi tipe, penilaian, dan klasifikasi. Kalau dilihat dari dimiliki untuk pengumpulan, tipenya itu kewajiban.
Penilaiannya itu biaya perolehan, diamortisasi, dan klasifikasinya itu lancar atau tidak lancar. Nah, kalau dilihat dari perdagangan, tipenya itu kewajiban dan modal. Penilaiannya itu nilai wajar atau fair value, dan klasifikasinya itu lancar. Lalu yang terakhir itu ekuitas non perdagangan, tipenya itu modal, penilaiannya itu nilai wajar atau fair value, dan klasifikasinya itu lancar atau tidak lancar. Next. Nah, bisa dilihat investasi jangka pendek atau short term investment, posisinya di statement of financial position itu di mana. Next. Kas, umumnya terdiri dari mata uang dan giro. Setara kas, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Batasan atau komitmen harus diungkapkan. Nah, bisa dilihat juga posisi cash di SOFP itu di mana. Next. Klasifikasi dari bagian ekuitas itu ada modal saham, yaitu nilai nominal atau nilai saham yang diterbitkan. Ini termasuk saham biasa atau kadang-kadang disebut sebagai saham biasa dan saham preferensi atau kadang-kadang disebut sebagai saham preferen. Lalu ada premi, yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas par atau nilai yang dinyatakan, pendapatan yang disimpan, dan penghasilan perusahaan yang belum didistribusikan. Lalu yang selanjutnya itu ada akumulasi pendapatan komprehensif lain, yaitu jumlah agregat item pendapatan komprehensif lain. Lalu laba ditahan, yaitu pendapatan perusahaan yang tidak terdistribusi. Selanjutnya, saham treasury, yaitu umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Dan yang terakhir itu ada kepentingan non-pengendali atau minoritas, yaitu sebagian ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Syafa Alivia Adzani. Pada akun modal, di bagian Statement of Financial Position, modal bisa disebut dengan equity atau biaya. Biasanya modal itu terdapat di bagian kanan dari akun Statement of Financial Position, sebelah kirinya ada akun aset. Bisa dilihat di akun Statement of Financial Position, modal itu ada di bawah equity dan liabilities. Next. Klasifikasi dari kewajiban tidak lancar atau non-current liabilities. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan atau likuidasi dalam waktu yang lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu. Yang kedua, kewajiban yang timbul dari operasi biasa perusahaan. Yang ketiga, kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar atau penerima pembayaran atau tanggal yang harus dibayar. Next. Di sini ada contoh akun dari non-current liabilities atau kewajiban tidak lancar. Non-current liabilities terdapat di bawah equity atau modal. Next. Klasifikasi kewajiban lancar atau current liabilities. Kewajiban yang umumnya diharapkan oleh perusahaan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normal atau 1 tahun, mana yang lebih lama, termasuk yang pertama, hutang yang timbul dari akuisisi barang dan jasa. Yang kedua, koleksi diterima di muka atau pengiriman barang atau kinerja layanan. Yang ketiga, kewajiban lainnya yang likuidasi akan berlangsung dalam siklus operasi atau 1 tahun. Next. Kewajiban lancar. Di sini ada contoh akun dari current liabilities. Di dalam Statement of Financial Position, current liabilities terdapat di bawah non-current liabilities. Next. Laporan posisi keuangan. IFRS atau International Financial Reporting Standard atau standar pelaporan keuangan internasional tidak menentukan urutan atau format item dalam pernyataan. Yang kedua, ada 2 bentuk umum dari laporan posisi keuangan, yaitu ada bentuk akun dan bentuk laporan. Dalam bentuk akun terdapat 2 lagi, aset di sisi kiri
dan modal dan kewajiban di sisi kanan seperti yang sudah saya bilang tadi. Next. Laporan posisi keuangan. Di sini terdapat contoh full dari Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Terdapat non-current asset, lalu di equity dan liabilities ada equity, non-current liabilities, dan current liabilities. Next. Laporan arus kas. Menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. IASB atau International Accounting Standard Board atau Badan Standar Akuntansi Internasional membutuhkan the statement of cash flows atau laporan arus kas, juga bisa disebut dengan the cash flow statement atau laporan arus kas. Next. Laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas. Tujuan utamanya untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran tunai suatu perusahaan selama suatu periode. Pernyataan tersebut memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, dari mana kas itu berasal? Yang kedua, untuk apa kas itu digunakan? Dan yang terakhir, berapakah perubahan saldo kas? Laporan arus kas. Isi laporan arus kas terdapat 3. Yang pertama, aktivitas operasi. Transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Yang kedua, aktivitas investasi. Membuat dan mengumpulkan pinjaman dan memperoleh dan melepaskan investasi dan properti, pabrik, dan peralatan. Yang ketiga, aktivitas keuangan. Transaksi yang melibatkan item kewajiban dan ekuitas. Next. Laporan arus kas. Penyusunan laporan arus kas terdapat sumber informasi. Informasi diperoleh dari beberapa sumber. Ada 3, yaitu yang pertama, laporan perbandingan posisi keuangan, yang kedua, laporan laba rugi saat ini, dan yang terakhir, data transaksi yang dipilih. Next. Penyusunan laporan arus kas. Di sini ada contoh ilustrasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pada 1 Januari 2019, pada tahun pertama operasinya, Telemarketing INC menerbitkan 50.000 saham, biasa senilai $1 dengan nilai nominal $50.000. Perusahaan menyewakan ruang kantor, furniture, dan peralatan telekomunikasi, serta melakukan layanan pemasaran selama tahun pertama. Pada Juni 2019, perusahaan membeli tanah seharga $15.000. Ilustrasi 5.20 menunjukkan laporan komparatif posisi keuangan perusahaan pada awal dan akhir tahun 2019. Next. Nah, di sini ada jawaban dari ilustrasi tersebut. Telemarketing INC Statement of Financial Position dan Telemarketing INC Income Statement. Next. Penyusunan laporan arus kas. Menentukan ada 4, yaitu yang pertama, kas bersih disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas operasi. Yang kedua, kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, ditentukan perubahan, kenaikan atau penurunan uang tunai selama periode tersebut. Dan yang terakhir ada rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Next. Penyusunan laporan arus kas. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi. Ada 4. Yang pertama, kelebihan penerimaan kas atas pembayaran tunai dari aktivitas operasi. Yang kedua, ditentukan dengan mengubah laba bersih atas dasar akrual menjadi kas. Yang ketiga, tambahkan ke atau kurangi dari laba bersih item-item dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi kas. Dan terakhir, ada membutuhkan analisis laporan laba rugi tahun berjalan, laporan perbandingan posisi keuangan, dan data transaksi yang dipilih. Next. Di sini ada Telemarketing INC Statement of Financial Position. Bisa dilihat di akun receivable Desember 31, 2019 terdapat $41, yang berarti dia meningkat $41 dan kas disediakan oleh aktivitas operasi kita letakkan di bawah net income, increase in akun receivable sebanyak $41 di bagian debit.
Next. Lalu selanjutnya, ada kenaikan hutang dagang mencerminkan peningkatan biaya non-tunai sebesar $12.000. Kenaikan $12.000 kita letakkan di bagian debit increase in account payable. Next. Penyusunan laporan arus kas. Aktivitas investasi dan pendanaan telemarketing INC. Yang pertama, membeli tanah seharga $15.000. Yang kedua, menerbitkan saham biasa seharga $50.000. Yang terakhir, ada membayar $14.000 sebagai dividen. Investasi dan aktivitas pembiayaan. Untuk membeli tanah seharga $15.000, itu berarti kita berinvestasi. Kita masukkan ke dalam purchase of land di bagian debit sebanyak $15.000. Dan dia mengurangi net income. Next. Menerbitkan saham biasa seharga $50.000, kita masukkan ke issuance of ordinary share sebanyak $50.000 di bagian debit. Next. Membayar $14.000 sebagai dividen pembiayaan, kita masukkan ke dalam payment of cash dividend sebanyak $14.000 sebagai pengurang. Next. Penyusunan laporan alus kas. Kaiser Beverage Company melaporkan hal-hal berikut dalam setahun terakhir. Laba bersih sebanyak $40.000, aktivitas pengoperasian. Yang kedua, dividen dibayarkan sebanyak $5.000, aktivitas pembiayaan. Yang ketiga, peningkatan piutang usaha sebanyak $10.000, pengoperasian. Yang keempat, peningkatan hutang sebanyak $7.000, pengoperasian. Yang kelima, pembelian peralatan sebanyak $8.000 berinvestasi. Yang keenam, beban penyusutan sebanyak $4.000, pengoperasian. Dan yang terakhir ada penerbitan wesel bayar sebanyak $20.000 sebagai aktivitas pembiayaan. Diperlukannya, tentukan apakah setiap item harus diklasifikasi sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Next. Nah, yang pertama, laba bersih sebanyak $40.000 kita masukkan ke dalam net income sebanyak $40.000. Next. Yang kedua, ada pembayaran dividen sebanyak $5.000 kita masukkan di bawah financing activities, yaitu dividend paid mengurangi sebanyak $5.000. Next. Kenaikan piutang usaha sebanyak $10.000 kita masukkan di bawah operating activities, increase in accounts receivable mengurangi sebanyak $10.000. Next. Membeli peralatan seharga $8.000, kita masukkan di bawah investing activities, purchase of equipment, mengurangi sebanyak $8.000. Next. Kenaikan hutang sebesar $7.000, kita masukkan di bawah operating activities, increase in account payable sebanyak $7.000. Hasil dari wesel bayar $20.000, di bawah financing activities, proceed from notes payable sebanyak $20.000, beban penyusutan sebanyak $4.000, kita masukkan di bawah operating activities, depreciation expense sebanyak $4.000, dan ini yang terakhir semuanya dari statement of cash flow in thousand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Trainer Hayati. Saya akan mulai menjelaskan tentang penyusunan laporan arus kas, tentang aktivitas non-tunai yang perlu disignifikan. Yang pertama ada dilaporkan dalam catatan terpisah atau laporan keuangan. Contohnya termasuk, yang pertama ada penerbitan saham biasa untuk membeli aset, yang kedua ada konversi obligasi menjadi saham biasa, yang ketiga ada penerbitan hutang untuk membeli aset, dan yang terakhir ada pertukaran aset jangka panjang. Selanjutnya ini ada contoh statement of cash flow yang fullnya seperti ini. Di sini ilustrasinya oleh Nestor SA, Statement of Cash Flow for the year end Desember 31, 2019. Nah, di paling bawah itu ada tulisan cash flow note atau non-cash yang tadi keuangan non-tunai, itu ada di paling bawah dikasih cash flow note-nya.
Ada kegunaan laporan arus kas. Tanpa uang tunai, sebuah perusahaan tidak akan bisa bertahan. Jadi arus kas dari operasi itu yang pertama, jumlah yang tinggi mampu menghasilkan uang tunai yang cukup dari operasi untuk membayar tagihannya tanpa meminjam lagi. Yang kedua, ada jumlah rendah atau negatif mungkin harus meminjam atau menerbitkan sekuritas atau ekuitas. Jadi kegunaan laporan arus kas itu bisa menentukan antara dua itu. Yang pertama jumlah tinggi, yang kedua jumlah rendah. Ini ada likuiditas keuangannya. Cara menghitungnya itu current cash debt coverage ratio-nya itu yaitu net cash provided by operating activities dibagi average current liabilities. Nah, rasio ini itu menunjukkan kemampuan untuk melunasi kewajiban lancar dari operasi. Rasio mendekati 1:1 sudah dianggap bagus. Ada fleksibilitas keuangan. Cara menghitungnya adalah cash debt coverage ratio sama dengan net cash provided by operating activities dibagi average total liabilities. Untuk rasio di fleksibilitas keuangan menunjukkan kemampuan untuk membayar kembali kewajiban dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tanpa harus melikuidasi aset yang digunakan dalam operasi. Ini ada arus kas bebas atau cash flow, free cash flow. Ada ilustrasi contohnya di Nestor SA, Free Cash Flow Analysis, menunjukkan jumlah arus kas diskresioner yang tersedia. Ada informasi tambahan dari IFRS mensyaratkan bahwa satu set lengkap laporan keuangan disajikan setiap tahun, terdiri dari berikut ini. Yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang akan disajikan sebagai satu laporan laba rugi komprehensif tunggal. Yang kedua laporan laba rugi terpisah dari laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga ada pernyataan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada catatan yang terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan. Ada informasi tambahan lagi tentang catatan atas laporan keuangan. Dalam kebijakan akuntansi, yaitu prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek khusus yang diterapkan dalam menyiapkan dari penyajian informasi keuangan. Ada catatan pertama umumnya berjudul Ringkasan Kebijakan Akuntansi Penting. Ini ada catatan atas laporan keuangan. Jadi yang di tabel sebelumnya, yang sebelum udah dijelaskan, kan paling bawah ada cash flow note. Nah, ini ada catatannya seperti ini. Contohnya IFRS membutuhkan pengungkapan khusus. Contohnya termasuk 1, item properti, pabrik, dan peralatan dipilah ke dalam kelas-kelas seperti tanah, gedung, dan lain-lain. Dalam catatan dengan akumulasi penyusutan terkait dilaporkan jika berlaku. Di sini ada ilustrasi dari Nestle. Ini ada gross value-nya, ada tanah dan gedung, equipment, furniture, dan segala macamnya. Dimulai dari 1 Januari dan diakhiri dari 31 Desember. IFRS membutuhkan pengungkapan khusus juga. Yang kedua, ada piutang dipilah menjadi beberapa jumlah. Yang pertama, piutang dari pelanggan dagang. Yang kedua, dari piutang pihak berelasi. Yang ketiga, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. Ini ada ilustrasi 5.34 tentang Cadbury Place. Yang ketiga itu IFRS membutuhkan persediaan dibedakan menjadi beberapa klasifikasi seperti barang dagangan, persediaan produksi, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang keempat, ketentuan dipilah menjadi ketentuan imbalan kerja dan item lainnya. Di sini ada penjelasan parentetik, ilustrasinya oleh Hitachi, equity common stock-nya 46377853317 outstanding. Penjelasan kurung atau penjelasan parentetik ini merupakan keunggulan dibandingkan catatan karena memberikan informasi tambahan ke dalam tubuh pernyataan, di mana pembaca cenderung mengabaikannya. Ada teknik pengungkapan referensi silang dan item kontra. Perusahaan referensi silang, hubungan langsung antara aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan. Yang pertama ada current asset in part, cash on deposit with sinking fund trust for
redemption of bond payables itu di liabilities, sama current liabilities in part-nya itu bonds payable to be redeemed di current asset. Ada additional information, ada 3 pedoman yang dipakai dalam laporan keuangan. Yang pertama ada offsetting. Di IAIS atau Ikatan Akuntansi Seluruh Indonesia nomor 1 menunjukkan pentingnya aset dan kewajiban serta pendapatan dan beban dilaporkan secara terpisah. Adalah tepat untuk mengukur aset setelah dikurangi penyisihan penilaian seperti penyisihan piutang ragu-ragu atau persediaan setelah penurunan nilai. Yang kedua itu ada konsistensi. Kerangka konseptual menunjukkan bahwa perusahaan harus mengikuti prinsip dan metode yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk transaksi dan peristiwa serupa kecuali IFRS memerlukan kebijakan yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada pedoman fair presentation. Representasi tepat dari transaksi dan peristiwa menggunakan definisi dan kriteria pengakuan dalam kerangka konseptual. Diasumsikan bahwa penggunaan IFRS dengan pengungkapan yang tepat menghasilkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Di sini ada Appendix 5A tentang analisis rasio sama referensi. Menggunakan rasio untuk menganalisis kinerja. Yang pertama ada jenis rasio utama, yang pertama dari rasio likuiditas. Untuk ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua ada rasio aktivitas, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya. Yang ketiga ada rasio profitabilitas, mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau divisi tertentu selama periode waktu tertentu. Yang keempat ada rasio cakupan, ukuran tingkat perlindungan bagi kreditor dan investor jangka panjang. Ini adalah jenis-jenisnya. Yang pertama ada rasio likuiditas. Yang pertama itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada current ratio. Cara menghitungnya itu current asset dibagi current liability. Yang kedua ada quick or acid test ratio. Cara menghitungnya cash ditambah short term investment ditambah account receivable dibagi current liability. Yang ketiga ada current cash debt coverage. Cara menghitungnya adalah net cash provided by operating activities dibagi average current liabilities. Yang kedua ada rasio aktivitas, itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada account receivable turnover, cara menghitungnya net sales dibagi average net account receivable. Yang kedua ada inventory turnover, cara menghitungnya COGS atau cost of goods sold dibagi average inventory. Dan yang terakhir ada asset turnover, cara menghitungnya net sales dibagi average total asset. Untuk rasio yang ketiga, yang profitabilitas itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada profit margin on sales, cara menghitungnya net income dibagi net sales. Yang kedua ada return on asset, cara menghitungnya net income dibagi average total asset. Yang ketiga ada return on share capital ordinary, cara menghitungnya net income dikurangi preference dividend dibagi average shareholder equity ordinary. Yang keempat ada earning per share, cara menghitungnya net income dibagi preference dividends net income dikurangi preference dividends dibagi weighted average ordinary share outstanding. Yang kelima ada price earning ratio, cara menghitungnya market price of share dibagi earning per shares. Yang keenam ada payout ratio, cara menghitungnya cash dividend dibagi net income. Dan yang terakhir, rasio coverage, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada debt to asset ratio, cara menghitungnya total liability dibagi total asset. Yang kedua ada times interest earned, cara menghitungnya net income ditambah interest expense ditambah income tax expense baru dibagi interest expense. Yang ketiga ada cash debt coverage, cara menghitungnya net cash provided by operating activities dibagi average total liabilities. Yang keempat ada book value per share, cara menghitungnya shareholders equity ordinary dibagi outstanding shares. Yang kelima ada free cash flow, cara menghitungnya net cash provided by operating activities dikurang capital expenditures dikurang cash dividend. Ini ada contoh soal
exercise 4.5 yang akan dijelaskan oleh Azhar. Nah, di sini saya akan membahas exercise 4.5. Income statement presented below is information related to Webster, amounts in thousands. Nah, di bawah ini ada informasi yang berkaitan dengan perusahaan Webster, jumlahnya itu dalam ribuan. Nah, ada administrative expense, itu ada officer salaries sebesar 4.900, lalu depreciation of office furniture and equipment sebesar 3.960, lalu cost of goods sold 63.570, rent revenue 17.230, selling expense itu ada delivery expense 2.690, sales commission 7.980, depreciation of sales equipment 6.480, sales revenue 96.500, income tax 7.580, dan interest expense-nya 1.860. Nah, di exercise 4.5 ini, kita diminta untuk membuat laporan laba rugi selama tahun 2019. Diketahui saham biasa beredar selama 2019 itu totalnya 40.550. Next. Nah, ini jawaban dari Webster income statement for the year ended December 31, 2019. Sales revenue 96.500, cost of goods sold-nya 63.570, lalu gross profit-nya sebesar 32.930 itu didapat dari nilai sales revenue dikurang nilai cost of goods sold. Lalu operating expense itu ada selling expense dan administrative expense. Di selling expense ini ada sales commissions 7.980, depreciation of sales equipment 6.480, delivery expense 2.690, lalu di administrative expense itu ada officer salaries 4.900, depreciation of office furniture and equipment 3.960. Nah, nilai yang ada di operating expense ini kita jumlahin lalu didapat 26.010 euro. Income from operations-nya 6.920 itu didapat dari nilai gross profit dikurang nilai total dari operating expense. Lalu ada other revenues and gains, itu ada rent revenue sebesar 17.230, lalu kita jumlah dengan income from operations 6.920 didapat 24.150. Lalu income before income tax-nya itu sebesar 22.290 itu didapat dari 24.150 dikurang 1.860. Lalu income tax-nya itu 7.580. Net income-nya itu 14.710. Didapat dari 22.290 dikurang 7.580. Nah, additional information-nya itu untuk mendapatkan laba per saham itu nilai net income dibagi share saham biasa beredar. Tadi kan diketahui 40.550. Berarti net income 14.710 dibagi 40.550. Earning per share-nya berarti didapat 0,36 euro. Next. Lalu ada exercise 4.9, income statement with retained earnings. Presented below is information related to TAU Ltd for the year 2019, amounts in thousands. Nah, di sini ketahui net sales-nya itu
$1.200.000, cost of goods sold-nya $780.000, selling expense-nya $65.000, administrative expense $48.000, dividend revenue-nya $20.000, interest revenue $7.000, write-off of inventory due to obsolescence $80.000, depreciation expense omitted by accident in 2018 $40.000, lalu interest expense-nya $50.000, cash dividend declared-nya itu $45.000, retained earnings at December 31, 2018 itu $980.000, dan effective tax rate of 34% on all items. Di exercise 4.9 ini, kita diminta untuk membuat laporan laba rugi selama tahun 2019. Asumsi saham beredarnya itu 60.000, dan kita diminta untuk menyiapkan laporan laba ditahan untuk tahun 2019. Nah, ini jawaban untuk yang laporan laba rugi atau LTD, income statement for the year ended Desember 31, 2019. Pertama itu ada sales revenue. Di sales revenue itu ada net sales $1.200.000, lalu cost of goods sold itu $780.000, gross profit $420.000 itu didapat dari nilai net sales dikurang COGS. Lalu di operating expense itu ada selling expense dan administrative expense. Selling expense-nya itu $65.000, administrative expense-nya $48.000. Nah, operating expense ini kita jumlah, total itu ada $113.000. Income from operations-nya itu $307.000 didapat dari nilai gross profit dikurang jumlah total operating expense. Ada revenues and gains, itu ada dividend revenue sebesar $20.000, interest revenue sebesar $7.000. Lalu kita total dapat $27.000. Nah, income from operations, nilai dari income from operations dijumlah dengan nilai total other revenues and gains berarti $307.000 ditambah $27.000, hasilnya $334.000. Lalu other expense and losses itu ada write-off of inventory due to obsolescence itu $80.000, income before income tax and extraordinary item itu $254.000, didapat dari $334.000 dikurang $80.000, lalu income tax-nya itu $86.360, itu dia angkanya itu ada di soal. Lalu income before extraordinary item $160.640 didapat dari income before income tax and extraordinary item dikurang income tax berarti $254.000 dikurang $86.360. Lalu di extraordinary item itu ada casualty loss sebesar $50.000 dikurang applicable income tax, yaitu perkalian dari nilai casualty loss dikali 34%, berarti $50.000 dikali 34%, yaitu $17.000. Nah, extraordinary item-nya didapat $33.000. Lalu net income-nya itu $134.640 didapat dari $167.640 dikurang $33.000. Nah, earning per share-nya itu net income 134.640 dibagi 60.000 itu nilai dari saham biasa yang beredar, didapat earning per share-nya yaitu $2,24. Next. Nah, untuk laporan laba ditahan tahun 2019-nya itu akan dijelaskan oleh Syafa Alivia Azami. Untuk bagian return earnings, dari TAU Ltd, return earnings for the year ended Desember 31, 2019. Yang pertama itu ada return earning yang terdapat di dalam soal Januari 1, seperti yang dilaporkan, as reported, sebanyak $980.000.
Yang kedua ada correction for overstatement of the net income in prior period, depreciation error, net of $13.600 tax, sebanyak $26.400. Lalu ada return earnings Januari 1 as adjusted sebanyak $953.600. Didapat dari $980.000 dikurang dengan $26.400. Terus ditambah add net income sebanyak $134.640 menjadi $1.088.240 dikurangi dengan dividends declared sebanyak $45.000, dan yang terakhir adalah hasilnya return earnings Desember 31, 2019 sebanyak $1.043.240. Next. Di soal yang ketiga, E4.14, Change in Accounting Principle. Zem Company began operation in 2017 and adopted weighted average pricing for inventory in 2019 in accordance with other company in its industry. Zem changed its inventory pricing to FIFO. The pre-tax income data is reported below. Here, 2017, 2018, 2019, weighted average $370.000, $390.000, dan $410.000. FIFO $395.000, $420.000, $460.000. Instruction yang A. What is Zem net income in 2019? Assume a 35% tax rate in all years. B. Compute the cumulative effect of the change in accounting principle from weighted average to FIFO inventory pricing. Dan C. Show comparative income statement for Zem Company beginning with income before income tax as presented on the 2019 income statement. Next. Nah, untuk menjawab soal yang A, untuk tahun 2019, kita taruh dulu income before income tax-nya, yang tadi saya sebutkan $460.000 dikurangi dengan income tax $161. Nah, $161.000 itu didapat dari mana? Dapat dari $460.000 dikali dengan 35% sebagai tax-nya. Hasilnya net income sebanyak $299.000. Untuk yang B, year 2017, weighted average sebanyak $370.000, FIFO sebanyak $395.000, difference sebanyak $25.000. Difference $25.000 didapat dari FIFO $395.000 dikurang dengan weighted average $370.000. Untuk tahun 2018, weighted average sebanyak $390.000, FIFO $420.000, difference $30.000. $30.000 dapat dari pengurangan FIFO $420.000 dikurangi dengan weighted average $390.000. Totalnya menjadi $55.000, hasil pertambahan dari difference $25.000 dan $30.000. Dengan tax rate 35% menjadi $19.250.000, hasil dari $55.000 dikali dengan 35%. Dengan net effect $35.750.000 didapat dari difference $55.000 dikurangi dengan tax rate 35%, $19.250. Next. Untuk yang C, kita akan menjawab 2019, 2018, dan 2017. Untuk income before income tax-nya, 2019, $460.000 dikurangi dengan $161.000, hasil dari $460.000 dikali dengan 35% menjadi $161, menjadi net income sebanyak $299.000. Untuk tahun 2018, income before income tax-nya $420.000 dikurangi dengan income tax sebanyak $147.000, hasil dari $420.000 dikali dengan 35%. Hasilnya net income menjadi $273.000. Dan yang terakhir, income before income tax-nya $395.000 dikurangi $250.000, hasil dari $395.000
dikali dengan income tax sebanyak 35% menjadi net income sebanyak 256.750. Next. Untuk P 4.4 akan dijelaskan oleh Wahyu Tri Nurhayati. Saya akan mencoba menjelaskan tentang soal terakhir, tentang problem 4.4, yaitu income statement items oleh Maher AG, report income before income tax during 2019 itu 790 euro. Additional transaction occurring in 2019 but not considered in the 790 ribu are as follow. Yang pertama, ada the company experience and uninsured float loss in the amount of 90.000 during the year. Yang kedua, ada at the beginning of 2017, the company purchased a machine for 54.000 euro, residual value of 9.000 euro, that had a useful life of 6 years. The bookkeeper used straight-line depreciation for 2017, 2018, dan 2019, but failed to deduct the residual value in computing the depreciation base. Yang ketiga, ada sale of security held as a part of its portfolio result in a gain of 47.000 euro. Yang keempat, ada the company dispose of its recreational division at a loss 115.000 euro before tax. Assume that this transaction meets the criteria for discontinued operation. Yang kelima, ada the company decided to change its method of inventory pricing from average cost to the FIFO method. The effect of this change on prior years is to increase 2017 income by 60.000 euro dan decrease 2018 income by 20.000 before tax. The FIFO method has been used for 2019. Instruction-nya itu ada prepare an income statement for the year 2019 starting with income before income tax. Compute earning per share as it should be shown on the face of the income statement. Ordinary share in outstanding for the year are 120.000 shares. Assume a tax of 30% on all items. Jawaban yang pertama itu ada Maher. Income statement partial for the year end Desember 31 ini maksudnya 31 Desember 2019, income before tax-nya itu ada 748.500. Itu tuh dapat dari yang pertama, ada perhitungan di sini tuh as previous state-nya 790.000, itu dapat dari soal, sama uninsured float loss dikurangin, 790.000 dikurangin 90.000, sama ditambah gain on sale of securities-nya 47.000. Terus ada error in computation of depreciation as compute 54.000 dibagi 6 karena tadi di soal ada tulisan useful life of 6 tahun. Jadi jangka hidupnya itu 6 tahun. Itu dapat 9.000 sama korek 54.000 dikurang 9.000 dibagi 6. Kenapa dikurang 9.000? Karena ada residual value 9.000. Jadi totalnya itu 7.500, 9.000 kurang 7.500 itu 1.500, jadi as restart-nya jadi totalnya 790.000 dikurangi 90.000 ditambah 47.000 ditambah 9.000 ditambah 1.500 47.000 ditambah 1.500 totalnya jadi 748.500 itu masuk ke income before income tax. 748.500. Nah, income tax-nya 748.500 dikali 30%. 30% ditentuin dari soal yang tadi. Ada income from continuing operation-nya, ada 523.950, sama ada discontinued operation. Selanjutnya ada loss from disposal of recreational division, itu 115.000, sama less-nya applicable income tax reduction. Jadi 115.000 dikurangi 34.500, totalnya jadi 80.500. Net income-nya menjadi 443.450, dapat dari
523.950 atau income from continuing operation-nya dikurangi yang total discontinue operation. Jadi 443.450. Ada earning per share. Kita untuk mencari earning per share ada income from operation-nya itu $4,37 sama discontinue operation net of tax-nya 0,67. Itu dikurang menjadi net income 443.450 dibagi 120.000. 120.000 itu dapat dari ada soal ordinary share outstanding diketahui for the year are 120.000 share. Jadi net income hasil yang tadi atas 443.450 dibagi 120.000 menjadi $3,70. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.